Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Hakim untuk mencari inspirasi pengetahuan yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak yang diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Inspirasi tersebut akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Hakim. Oke guys, pada kali ini saya ditemani oleh seorang perempuan yang bernama Erdita. Iya. Oke, Erdita, atau orang mana Erdita? Cipaku Cipaku mana itu? Cipaku Paseh yang mau keluar. Oh, jadi yang mau keluar juga ada daerah Cipaku. Iya. Kayak Cipaku itu yang di daerah Cipara, itu di depan SMA Negeri 1 Cipara, kan ada Cipaku juga gitu. Oh, ternyata dicari juga ada. Cipaku, Ci itu cai, paku itu ada paku, berarti cainya mengandung paku gitu. Alam ya, pokoknya saya juga bingung. Tapi jangan bingung, biarkan aja, emang seperti itu sih. Oke, oh ya, Edita kesini tuh udah sesuai standar protokol kesehatan, pakai masker, udah cuci tangan, dan udah pakai hand sanitizer. Pokoknya insya Allah terbebas dari virus corona. Oke, tapi sebelum saya sama Erdita juga lagi mau membahas tentang suatu yang harus kita bincangkan bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang belum subscribe. Kelaka itu bully. Guys, sebelum Erdita mau memaparkan tentang materi-materi yang akan kita bincangkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, dan saya silakan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, Erdita. Oke, kita ini lagi ngebahas ini tentang yang namanya pergaulan bebas ya. Emang takut banget. Jadi kan orang-orang dampak dari pergaulan bebasnya kan tiba-tiba ada sekali orang-orang yang Erdita, kadang-kadang perempuan tuh yang hamil di luar nikah kan ya. Bahkan ada dia pulang jadi membuat malu keluarga juga kan orang yang seperti itu ya. Oke, bahkan selain malu keluarga juga jadi seolah-olah menjadi aib kan dari masyarakat tersebut kan. Waduh itu. Jadi kan jadi udah malu keluarga, udah hamil di luar nikah, bahkan menjadi aib ya. Menjadi aib keluarga juga, bahkan masyarakat juga terkadang selalu memandang sebelah mata kepada orang-orang yang telah melakukan atau tindakan-tindakan pergaulan bebas seperti mabuk-mabukan atau ngobat atau berzina dan sebagainya. Nah ini nih Erdita, saya pengen bertanya tentang yang namanya perzinahan sih. Menurut kamu zina itu apa sih? Zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang berlawan jenis yang sudah balik. Kayak gitu sih. Sebentar. Tapi kalau saya Erdita zina ya, emang zina itu ada berapa gitu? Ada dua. Ada dua. Ya. Oh jadi berzina itu bukan berzina, tapi tentang zina itu ada dua gitu. Ya. Oke bro, jadi zina itu ada dua. Hati-hati. Peace. Yang pertama apa tuh? Zina gairu muhsan, yang keduanya zina musan. Oke, ada zina gairu musan, atau orang-orang muson sih menyebutnya ya, atau zina muson dan zina gairu muson. Kalau untuk zina gairu muson itu apa itu maksudnya? Zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau lajang. Oh lajang, bukan lajang ya, lajang atau masih perawan gitu. Jadi yang belum menikah dia melakukan hubungan seksual. Ya. Dan dia disebut dengan zina gairu muson. Tapi kalau untuk zina muson sendiri dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Oh, jadi kedua belah pihak itu sudah menikah gitu, atau sudah punya istri atau punya suami. Dia berzina dengan orang lain atau selingkuh gara-gara ada pelakor ya contohnya. Akhirnya itu disebut dengan zina muson. Oke, jadi kalau kayak gini gimana? Contoh, suaminya itu udah menikah, perempuannya itu contohnya itu masih sekolah. Nah, laki-lakinya itu udah menikah, si perempuannya itu dia masih duduk di bangku SMA, dia menikah, dia melakukan perzinahan.
Artinya berarti kalau untuk laki-laki ini karena udah menikah disebut jinah muson, Iya. kalau yang perempuan berarti jinah germuson. Muson. Ada gak hukumannya buat pejinah itu? Ada. Oke, aduh, serak banget deh. Saya serak banget, gerah banget. Tapi iya nih, lupa nih. Aku suka jarimik loh, tapi kali ini aku pengen yang ini nih. Kamu coba minum dulu, kamu kelihatan gerah banget. Aduh, coba minum nih, jarimik. Bismillahirrahmanirrahim. Susah. Susah gitu. Coba. Nah, itu bisa. Jalimik, minuman susu dan jelly yang banyak akan manfaat. Karena di dalam juga mengandung asam amino alami yang baik untuk kesehatan kulit, juga bisa menambah daya tahan tubuh, memperkuat imun, juga menguatkan tulang karena banyak sekali kalsiumnya. Kalau begitu, rasa ini apa yang aku rasakan? Jalimik. Jadi ketika diminum ada jeli-jelinya gitu. Gimana rasanya? Enak kan? Aku juga jadi seneng banget jelinya. Ngomong-ngomong nih, setelah saya tadi barusan minum jalimnya, saya pengen bertanya nih kepada kamu juga sama ke semuanya, apakah ada gak sih dosanya atau hukumannya? Emang jelas dosa ya orang yang berzina. Apakah ada gak hukumannya bagi orang yang melakukan berzina? Ada, Pak. Oke, ada. Ada. Apa tuh hukumannya? Tapi di dunia ya, bukan di akhir kan jelas-jelas disiksa ya. Kalau di dunia ada gak hukumannya? Menurut syariat agama. Ada. Apa? Gimana itu? Buat goirul muson dicabuk dan dilempar batu 100 kali. Oh, jadi bisa dicambuk atau dilempar batu. Bentar. Jadi saya jadi inget nih. Oh ya, itu dirajam ya. Ya. Dicambuk 100 kali atau dilempar batu sebanyak 100 kali. Ya, saya juga pernah nonton sih sebuah film gitu. Saya juga pernah apa tuh menceritakan tentang sebuah apa tuh bikin cerita novel bahwa pelaku zina itu harus dilempar. Ayo dirajam. Nah, dilempar sama batu sebanyak 100 kali. Tapi kalau untuk berzina muson Sampai meninggal. oh, jadi dicambuk atau dilempar itu harus sampai meninggal. Ya. Tapi kenapa sih zaman dulu ya pernah lihat dengar gak Erdita bahwa orang yang berzina itu orang itu malah diiring-iring, apa tuh? Dipawaikan. Jadi diiring-iring, harus telanjang dan dia tuh dipermalukan, harus keliling-keliling bahwa saya telah berzina. Soalnya gak boleh kayak gitu juga ya. Iya, karena kan si Kristen ntar gimana jadi down. Tapi kan ya salah dia kan, mungkin kata orang yang egois ya. Udah dipermalukan, malahan menurut syariat agama harus dirajam, apalagi di akhir juga pasti akan disiksa. Itu gara-gara bahaya, gara-gara mereka itu telah melakukan pergaulan bebas. Oke, ada pertanyaan lagi nih ya buat kamu juga, tapi kalau kamu ada pertanyaan boleh hubungi ya ke nomor. Oke, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang kepada kita untuk melakukan pergaulan bebas? Ya, karena cenderungnya dengan norma dan agama. Cenderungnya ya, tapi banyak juga kan ada orang-orang yang bisa terjun kepada orang-orang yang sedang terjerumus melakukan pergaulan bebas. Boleh gak seperti itu? Boleh gak sudut mana? Jadi kayak gini nih, bingung ya pertanyaannya. Ada orang contohnya itu dia tuh kuat imannya, tapi dia masuk kepada lingkungan yang negatif. Boleh gak? Menurut kamu nih, boleh gak? Menurut kamu boleh gak? Enggak, Pak. Kenapa? Ya karena kita sudah, kalau di itunya mah kuat iman ya, Pak. Iya. Terus gabung sama orang-orang yang negatif. Iya. Nah, nanti kita teh ke bawah gitu. Oh, tapi kalau dianya kuat iman, Alhamdulillah. jadi justru lebih baik mungkin Lebih ya. baik. Dia tuh kuat iman, datang kepada lingkungan yang negatif, tiba-tiba lingkungan tersebut tuh diajak baik. Jadi bagus berarti ya. Oh, bagus kalau kayak gitu. Tapi kalau mungkin mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada kita untuk kita melakukan pergaulan bebas? Kan takutnya karena kita ini iman masih tipis, langsung masuk ke dunia kelam, sehingga kita ini gak punya filter lagi dan terjerumus deh. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ya. Tapi kalau kitanya
kuat, strong gitu ya. Kepada orang-orang yang negatif, tiba-tiba mereka dibawa kepada jalan yang benar. Boleh kalau kayak gitu? Boleh, Pak. Nah, jika kamu juga termasuk orang-orang yang positif, memiliki teman yang negatif, kamu jangan sungkan-sungkan untuk mengajak mereka untuk senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oh ya, memangnya ada gak sih dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai bahwa kita ini gak boleh melakukan perbuatan zina? Ada gak? Ada, Pak. Surat Al-Isra ayat 32. Al-Isra ayat 32. Sebenarnya saya pernah denger deh, cuma lupa lagi. Gimana bacanya? Wala taqrabu zina. Oh iya benar bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Oh ya. Wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Hati-hati. Oh ya, menurut Erdita, cara kita untuk menghindari dari pergaulan bebas apa sih? Memakai busana yang tidak mengumbar aurat, bergaul dengan orang yang positif. Jadi tidak, mungkin yang pertama itu maksudnya tidak mengenakan pakaian-pakaian yang emang benar-benar apa tuh membuat lekuk tubuhnya tuh kelihatan, atau bahkan mengumbar-umbar auratnya. Dia memakai baju yang kayak yang kurang bahan mungkin ya. Terus harus berada di lingkungan yang positif juga. Takutnya kita malah terjerumus ke sesuatu yang negatif. Oke. Kamu tahu gak, semakin saya mendapatkan pengetahuan dari Erdita ini, semakin saya gerah banget, dan saya juga pengen terus bertanya kepada Erdita. Tapi untung nih saya ditemani sama Jelly Mira, minuman, susu, dan jelly yang banyak akan manfaatnya. Oke deh, Erdita, saya pernah dengar kata yang seperti ini. Kalau kita bareng-bareng sama orang yang penjual parfum, berarti kita juga akan sama-sama bukan, jadi tercium wanginya. Itu peribahasanya. Kalau kita bareng-bareng sama pedagang parfum, kita juga akan tercium wangi parfum. Kalau kita bareng-bareng sama pedagang ikan asin, berarti kita juga akan tercium asinnya. Makanya bagi kamu juga, jika kamu itu orang yang positif, tiba-tiba kamu ikut-ikutan nongkrong dengan teman-teman yang sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan, contohnya tiba-tiba ada datang polisi, kamu ikutan ketangkap gak? Ya pasti dong, kamu juga akan ikutan ditangkap meskipun kamu gak minum, cuman kamu akan diintegrasi dulu sama pihak kepolisian. Jadi makanya hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam bergaul, jangan sampai pergaulan bebas kamu menjerumuskan kamu, bukan begitu? Ya. Oke, terima kasih banyak ya bagi teman-teman juga yang ingin seperti Erdita yang mau sharing-sharing sama saya. Kalian jangan suka-suka terhubungi ke Instagram di bawah ini. Atau jika kamu juga ingin penasaran dengan Erdita, kamu juga boleh bertanya lewat Instagramnya. Apa Instagramnya? Erdita Nurvia. Erdita Nurvia. @Erdita Nurvia. Di sini. Thank you so much. Pokoknya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.